Halo teman-teman, saya mau menceritakan kesaksian di mana mujizat Tuhan Yesus itu menyembuhkan saya ya. Jadi waktu di tahun lalu di sekitar bulan Juli 2025, saya itu ada ini hal kecil sih, saya sempat lagi pasang CCTV, lalu sepertinya ada pasir yang jatuh ke mata saya. Pas saya sudah beresin semuanya, pasang semuanya, jadi lalu saya ini ya, cuci mata ya intinya, cuci mata pakai air dan hasilnya sudah bersih. Lalu entah kenapa, kayak beberapa hari kemudian itu ada pengalaman di mana mata saya itu ada semacam bintitan, tapi dia itu ini kembang kempis gitu ya. Lalu setelah itu di bulan yang sama, kalau tidak salah ya teman-teman, di bulan yang sama saya ada melihat ada satu benjolan, tapi di dalam kelopak mata saya ya. Di dalam kelopak mata itu ada benjolan yang cukup tinggi atau cukup besar juga ya. Ini yang belum pernah saya alami selama seumur hidup saya ya. Jadi ada, entah saya nggak tahu ini bisulan, apakah ini semacam daging tumbuh, entah itu untuk tumor saya tidak tahu. Cuma saya belum pernah ngalamin hal ini seumur hidup saya. Saya sempat takut juga, khawatir juga, takutnya ini makin membesar gitu ya. Saya memutuskan ambil foto itu di 2 September 2025 ya. Dan ini benjolannya ini sudah berlangsung sampai 2 bulan, yaitu nggak sembuh-sembuh. Walaupun saya sudah berdoa untuk Tuhan Yesus menyembuhkan gitu, saya berdoa tiap hari. Nah, tetapi di momen itu, di September itu ada firman Tuhan yang saya itu teringat kembali, malah itu pun juga semakin dibukakan buat saya gitu ya. Di Markus 11 ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, lalu kita lompat ke Markus 11 ayat 20 dan seterusnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Lalu ya saya dibukakan lagi mengenai sesuatu yang baru ya dalam firman Tuhan ini ya. Apa sih dasar kita untuk percaya? Karena Tuhan Yesus yang suruh kita gitu. Ingat gak mengenai kisah di mana Tuhan Yesus juga menyuruh Petrus untuk berjalan di air. Nah, ada satu kisah di mana Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk berjalan di atas air ya. Jadi di Matius 14 ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk datang dan benar-benar Petrus itu berjalan di atas air gitu loh. Mujizat itu terjadi waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ya. Nah, inilah dasar kita percaya ya. Di sini saya menyadari bahwa inilah menjadi dasar untuk kita percaya waktu Tuhan Yesus suruh kita gitu loh. Nah, ada satu lagi di momen yang seperti itu juga ini saya bacakan di Lukas 5 ayat 4 sampai seterusnya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga."
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, jadi ada momen di mana Tuhan Yesus pun juga menyuruh untuk tangkap ikan. Itulah waktu di mana Petrus sudah mencoba nangkap, tetapi pas Tuhan Yesus yang suruh itu benar-benar ikannya banyak banget yang mereka tangkap gitu. Nah, jadi ada puasa di mana waktu Tuhan yang menyuruh kita melakukan sesuatu itu benar-benar terjadi. Nah, seperti di firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita berkata kepada gunung, beranjaklah. Maka hal itu terjadi pada hidup kita ya. Jadi mau apapun itu gunung tersebut, entah itu gunung sakit penyakit, entah itu tantangan dalam hidup kita yang kita sedang alami, ataupun itu tantangan ekonomi, ya kita bisa berdoa, kita bisa berkatakan untuk itu terjadi. Nah, ada satu momen juga di mana saya berpikir gitu loh, teringat berpikir lah. Jadi namanya manusia mungkin kita juga ada main logika juga, ada berpikir. Nah, mungkin banyak dari kita juga sudah melakukan hal yang demikian gitu dan tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, tetapi di momen ini saya juga mendapatkan pencerahan ya. Kenapa sih Tuhan Yesus mengajarkan kita sesuatu yang dimana mungkin buat kita dan saya pribadi juga mungkin ini juga tidak mungkin terjadi ataupun gagal ya mungkin ya. Karena ini kan juga waktu seseorang berkata kepada gunung untuk beranjak itu adalah hal yang mustahil itu. Nah, tetapi waktu Tuhan Yesus berkatakan dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, saya percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini bukan berarti untuk kita gagal, tetapi untuk pasti terjadi gitu loh. Pasti sesuatu ini dijadikan dalam hidup kita. Nah, dari situ ini menjadi dasar untuk saya percaya dan saya belajar lebih lagi dalam firman Tuhan ini ya, untuk berkatakan, untuk berdoa dalam apapun itu hidup kita. Nah, jadi saya pakai pengertian ini kepada benjolan tersebut ya di mata saya ya. Walaupun saat itu saya cukup takut ya karena saya juga pernah melihat beberapa kejadian juga, beberapa cerita-cerita dari orang lain, ada yang benjolan tersebut agak membesar agak seperti matanya tidak tolong. Nah, tetapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh untuk berkatakan, saya tetap percaya sama apa yang Tuhan Yesus katakan ya. Walaupun mungkin saya percayanya pun juga ada disertai juga ragu-ragu dan ada ketakutan juga ya. Tetapi saya intinya belajar untuk percaya dan berkatakan gitu. Nah, saya juga percaya bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berkata seperti itu untuk terjadi. Jadi saya mulai waktu itu berkatakan, walaupun beberapa statement tuh ada terpikir di dalam pikiran saya ya. Misalkan saja tidak terjadi, bagaimana gitu. Oh, misalkan akhirnya mati, bagaimana gitu. Saya dapat pengertian lagi bahwa harus tetap percaya, walaupun itu tidak sembuh, walaupun itu mungkin bagaimana, tetap percaya. Jangan mikir tidak terjadi, tapi mikir sembuh gitu teman-teman ya. Jadi seperti istilah tidak sembuh itu, istilah tidak terjadi itu seperti dihapuskan dalam pikiran saya. Tapi saya pikirnya pasti sembuh. Pikirnya aja pasti sembuh gitu. Lalu ya, saya akhirnya mendapatkan seperti itu pengertiannya ya. Bahwa hari ini saya akan sembuh. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Seperti itu ya. Jadi di momen tersebut saya mulai berdoa dan berkatakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tersebut ya. Saya berkatakan hari ini Andrew sudah sembuh
benjolan di kelopak mata sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah lenyap. Haleluya. Dan saya ucap syukur seperti Tuhan Yesus mengajari juga ya, kita berdoa. Kalau kita berdoa, kita berterima kasih gitu. Jadi eh, ini diajari oleh Tuhan Yesus seperti bahwa kita itu sudah terima gitu. Jadi makanya kita berterima kasih pada Tuhan. Jadi saya ngomong lagi, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhannya. Amin. Itu yang saya perkatakan, dan yang saya terus tetap tekuni ya. Misalkan besok saya masih melihat mata saya masih seperti ini, berdoa lagi dan perkatakan gitu. Misalkan besok lagi melihat seperti ini, berdoa dan perkatakan. Jadi tiap hari terus doa dan perkatakan, doa yang seperti ini dan perkatakan yang seperti saya sudah sebutkan ya. Ada momen lagi di mana saya ambil foto lagi teman-teman ya, di 13 September 2025. Mungkin ini kelihatannya sudah sedikit mengecil, tapi terus percaya. Lalu ada sempat saya benar-benar lupa sama sekali, saya nggak ingat apa-apa, saya nggak ingat tentang mata saya bagaimana, saya nggak terlalu ingat. Saya lewati aja hari demi hari sampai lupa. Akhirnya masuk ke 31 Januari, itu saya ambil foto lagi tahun depannya ya, 31 Januari 2026, saya ambil foto dan wah puji Tuhan ya, bahkan sudah mengecil dan hampir hilang ya teman-teman ya. Ini pun sebenarnya saya belum sempat ke dokter ya, tetapi wah puji Tuhan banget bahwa ini benar-benar sembuh teman-teman. Lalu benar-benar saya udah nggak terlalu perhatikan lagi kondisinya, sampai akhirnya saya teringat lagi di 24 Mei 2026 saya ambil foto lagi dan benar-benar udah hilang ya teman-teman. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat ya teman-teman. Jadi pengalaman saya untuk hal ini mengajarkan luar biasa ya Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita space untuk belajar ya teman-teman. Apapun itu sakit penyakit kita coba bisa belajar untuk berdoa. Walaupun masih ada keraguan, walaupun masih ada ketakutan, kita bisa berdoa dan perkatakan sembuh gitu. Dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti sembuhkan kita. Dan kita sudah terima kesembuhan itu. Dan apapun itu tantangan dalam hidup kita bisa coba praktekkan, kita bisa berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkatnya dan anugerahnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi, tips menarik berikutnya, dan sampai jumpa. Bye-bye teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.